asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Yang kami hormati wabil khusus Ustaz Syakir Jamaluddin sebagai guru saya sejak pertama saya masuk ke UNY tahun 95. Sekaligus saya pendamping beliau kalau keliling Indonesia. Kemudian sama-sama punya majelis pagelaran, artinya gelar dagangan jual buku sama saya. Gelaran. Jadi kalau pengajian kita mengikuti ilmunya Ustaz Dinahar, Allah yarham. Punya YouTube sendiri, Pak. Pengajian Iya. bawa buku, kemudian Jadi anu aja untuk sosialisasi. sifatnya hanya Yang kami untuk nyimpan. hormati juga Ya, Bapak walaupun Ibu satu jamaah jam, bukan di share. Allah, bukan share. Alhamdulillah Yang pada sifatnya hari umum, ini tapi kalau yang sifatnya agak bisa sensitif. Enggak, bertemu dan bisa menikmati indahnya kopi ngaji. Jadi Dulu saya terakhir ke sini belum ada kopi ngaji. yang kedua Jadi masih lahan kosong. Tapi enggak kan Dan alhamdulillah pagi hari ini Allah menakdirkan untuk bersama. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, perkenalkan, kalau dulu orang nanya sesuatu itu kalau bingung ke Mbah Dukun. Sekarang Mbah Dukun pun buatan payu. Dan nggak lagi, karena lebih mudah nanya ke Mbah Google. Nggak tahu alamat tanya Mbah Google pasti sampai. Maka kalau panjenengan juga belum tahu, belum kenal saya, lebih baik tanya Mbah Google daripada Mbah Dukun. Yanto Suryanto. Di Google atau di YouTube atau di Meta AI, Bapak Ibu bisa ketik Ananto Isworo. Jadi saya dulu pernah nanya ke bapak saya, makna Ananto Isworo ini apa Pak? Ternyata bapak saya juga nggak tahu. Yang pokok namamu bagus. Ternyata begitu sudah punya anak besar, saya tanya Mbah Google. Ananto Isworo ternyata dari bahasa Sanskerta, Pak. Maknanya Ananta ya. Kalau di bahasa Sanskerta itu kan Ananta Iswara. Ananta itu maknanya tanpa batas, Iswara itu maknanya raja, penguasa. Jadi pagi ini Bapak Ibu ngaji sama raja. bukan Raja Singa. Itu sampai gitu. Bukan Raja Singa. Raja yang tanpa batas, makanya nggak punya istana. Nah, jadi berarti doa bapak saya terkabul supaya anaknya malang melintang ke sana sini, maka titelnya SAG. Dulu dibully teman-teman fakultas lain, SAG itu sarjana alam goib. Kemudian sarjana agak gimana? Yang paling ekstrim mengolok-oloknya sarjana agak gila. Tapi waktu itu hanya saya aminkan, Bu. Semoga berkah bagi saya. Dan ternyata pada akhirnya majalah tertua di dunia, New York Times, berkunjung ke masjid kami dan kemudian di jurnalnya menuliskan masjid kami Al-Muharram Brajan, Bangjo Kasihan ke utara sedikit, disandingkan dengan Masjid Istiqlal Jakarta dalam konsep transisi energi panel surya, dan dalam tulisannya New York Times menulis Ananto Isworo the crazy Ustadz. Oh, the crazy Muslim teacher, berarti guru agama gendeng. Berarti doa dulu bulian teman-teman saya tahun 2001 ketika saya lulus SAG sarjana agak gila dan saya aminkan, ternyata sekarang dikabulkan oleh Allah. Karena terus saya dikenal sebagai Ustadz gila gitu. Nah, jadi the crazy Ustadz. Atau kalau Bapak Ibu lupa dengan nama saya, di Google tinggal cari Ustadz Sampah Indonesia. Jadi, karena saya CEO yang menyamar jadi pemulung sampah. Jadi gara-gara sampah, kemudian Masjid Al-Muharram yang masjidnya kecil di pojok Kampung Brajan menjadi masjid percontohan nasional dan internasional.
bahkan menjadi masjid pelopor Eko Masjid Dunia sejak tahun 2013, mungkin pertama dan satu-satunya di dunia tahun 2013. Dari kegilaan itulah kemudian kita menyampaikan bahwa sesungguhnya setiap diri kita punya tanggung jawab. Setiap muslim itu punya tanggung jawab terhadap lingkungan. Kenapa? Karena sebagaimana yang kita tadi telah tadarus kita baca bersama-sama, ya, Allah telah memberi peringatan jelas kepada kita di surat Ar-Rum ayat 41 bahwa tanggung jawab seorang muslim terhadap lingkungan itu bagian dari tauhid. Di Ar-Rum 41 dan 42 Allah jelas mengatakan tadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat di laut itu akibat ulah tangan manusia. Berarti Bapak Ibu sudah bisa mengerti bahwa siapa tersangka dan terdakwanya? Manusia. Dan apakah yang hadir di sini termasuk manusia? Berarti kita yang hadir di sini adalah makhluk yang disebutkan oleh Allah sebagai calon-calon perusak atau mungkin bahkan sudah merusak. Yang namanya daratan dan lautan. Karena apa? Hasil riset mengatakan bahwa Indonesia itu masuk negara pembuang sampah plastik terbesar nomor 2 di dunia. Ya alhamdulillah 2-3 tahun ini menurun menjadi ranking 5. Dulu ranking 2 setelah Cina. Jadi 147 ton per hari, bahkan 200 lebih. Tetapi Bapak Ibu, sampai hari ini Indonesia masih pecah rekor sebagai negara pembuang sampah sedotan nomor 1 di dunia. Siapa yang paling sering pakai sedotan? Kita hari-hari pengajian mau apapun sekarang pakai air mineral gelas, pasti pakai sedotan. Kemana nasib sedotan Bapak Ibu? Nggak pernah tahu. Padahal sedotan itu barang kecil, mudah dibawa angin, mudah dibawa air hujan, air sungai, sampailah ke lautan. Dan di Yogyakarta disebut tidak hanya sebagai kota pelajar, tetapi juga kota 1000 kafe. Saking banyaknya kafe, dan itu menghasilkan sedotan. Kemana larinya sedotan? Ke laut. Dan yang terjadi adalah jutaan ikan mati gara-gara makan sedotan keloloden. Kenapa? Karena ikan nggak sekolah, jadi nggak bisa membedakan mana cacing laut, mana sedotan. Apalagi yang sedotannya melungker-melungker, dianggapnya cacing laut. Maka hasil riset dan prediksi 2050 jumlah sampah di lautan itu akan lebih besar jumlahnya ketimbang jumlah ikan. 2050 kalau tidak ada pertobatan nasional. Maka sekarang Pak Menteri, Pak Jubur mendengungkan istilah pertobatan ekologis. Karena apa? Karena semua masyarakat Indonesia yang dikenal sebagai masyarakat religius, yang mayoritas adalah umat Islam, yang di dalam Al-Quran menurut para ulama ada 700 ayat yang berbicara tentang lingkungan, dan ada perintah banyak dari Rasulullah tentang menjaga lingkungan, tetapi kita masih sangat minim untuk mengkaji tentang ekoteologi, tentang bagaimana memahamkan bahwa kalau saya memahami hadis Nabi bahwa cabang iman paling tinggi kalimat la ilaha illallah, cabang iman paling rendah menyingkirkan duri, simbolisasi duri. Kalau sekarang Bapak Ibu nyari duri susah, tapi bagi saya itu simbol pesan Rasulullah bahwa duri itu apapun yang bisa membahayakan, apapun yang bisa mengganggu, apapun yang bisa menjadi penyebab sesuatu yang buruk menjadi terjadi. Bagi saya memahami hadis itu adalah
kalimat berjenjang, yang mana Enggak. kita tidak akan mungkin bisa mencapai derajat yang paling tinggi, cabang iman paling tinggi, kalimat la ilaha illallah, kalau ujian yang paling Ujian dia, kecil saja yang diberikan Allah, yaitu menyingkirkan sesuatu yang bisa menghalangi diri kita tidak lulus. Dan kira-kira apakah selama ini kita sudah merasa lulus dari hal itu? Kita lihat sampah botol di pinggir jalan ya cuek saja. Kita lihat bahkan ada juga cuek saja. Bahkan jangan-jangan ada sebagian umat Islam pagi hari pengajian Ahad pagi sambil bawa kresek uncalkan di pinggir jalan. Jangan-jangan kita adalah salah satu orang yang ketika pagi hari mengantarkan anak dan cucu tapi sambil bawa buntelan kresek kemudian dilemparkan di pinggir ring road dan lain sebagainya. Padahal itu baru cabang iman paling kecil, paling rendah, menyingkirkan sesuatu yang bisa menghalangi, yaitu apa? Membahayakan dan membusukkan hati kita. Jadi sampah yang paling besar bagi saya, pemahaman saya adalah sampah yang ada di otak dan hati kita, sehingga menjadikan perilaku kita menjadi buruk, perilaku kita menjadi tidak seimbang. Maka tadi kata Allah, yang berpotensi merusak daratan lautan adalah manusia. Dan kata Allah, supaya apa? Jadi ketika ayat ini diteruskan, liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un, supaya mereka merasakan sebagian dari akibat. Berarti Allah sedang menghukum. Maka ketika ada diumumkan darurat sampah Yogyakarta 3 bulan, saya berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga darurat sampah ini bertahun-tahun, supaya manusia bertobat. Ketika COVID datang, saya berdoa, ya Allah, semoga COVID ini lebih dari setahun 2 tahun. Kenapa? Karena biar manusia merasakan ulah akibatnya, merusak lingkungan. Dan ketika kemudian COVID datang, alam menjadi lebih indah, langit menjadi lebih biru, karena semua pabrik, aktivitas transportasi, aktivitas polusi berhenti total. Termasuk manusianya, banyak yang mati total. Karena itulah cara Allah memperbaiki. Dan ketika darurat sampah, banyak orang kemudian merasa bingung, resah, mau buang sampah kemana, dan tidak siap kan Pak. Kenapa? Karena manusia sejak lama sudah diberitahu tentang hal ini, tapi berlaku abai terhadap apa yang dihasilkan. Tapi jangan menyerah. Kenapa? Di akhir ayat ini Allah masih memberi harapan apa? Agar mereka kembali ke jalan yang benar. Berarti Bapak Ibu, kita masih diberi kesempatan. Untuk apa? Taubatan nasuha, pertobatan ekologi, pertobatan atas kebiasaan kita tidak mengelola sampah rumah tangga kita, yang kemudian mengakibatkan kerusakan yang ada di lingkungan maupun yang lain. Dan kemudian di ayat 42 Arun, ya, Allah melanjutkan, kul siru fil ardi fanduru kaifa kana aqibatul ladzina min qabl karena aktsaruhum musyrikin. Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perlihatkan atau perhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Jadi jalan-jalan itu ada perintahnya, Pak. Maka saya bersama Pak Agus ngurusi bikers Muhammadiyah. Nah, ayatnya kul siru, adakanlah perjalanan di muka bumi. Tetapi kemudian ayatnya nggak putus selesai. Setelah adakan perjalanan di muka bumi, kata Allah, makanlah sebagian dari bumi. Maka orang Muhammadiyah itu kalau habis jalan-jalan, habis goes, habis motoran, ujung-ujungnya madangmu, golek soto. Karena perintahnya adakanlah perjalanan, kemudian ambillah sebagian makanan dari bumi. Maka kalau habis jalan-jalan mesti paketnya adalah makan bareng-bareng. Di ayat ini Allah mengingatkan, adakan perjalanan. Artinya Bapak Ibu, yuk kalau kita rekreasi jalan-jalan,
Jangan hanya sekedar menikmati keindahan alam, tapi bertanggung jawablah dengan sampah yang Anda bawa dari rumah. Ya, satu mirota itu loh. Berapa banyak panjenengan bawa sampah dari rumah? Ngaji aja. Ngaji. Ada oseng-oseng, ada ini, ada plastik, ada macam-macam. Tapi sampahnya dibuang kemana, Bu? Ke lokasi wisata. Tapi Rekreasi nopo healing, Bu? khusus melayani laki-laki. Rekreasi atau healing, Pak? Lebih bebas. Sekarang saya tuh kalau habis pengajian ahad pagi pada keburu-buru, pada mau kemana, Bu? Mau healing, Pak Ustadz. Ini terbatas ini, Pak. Padahal healing itu kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia, healing itu adalah proses penyembuhan bagi orang yang mengalami penyakit kejiwaan. Berarti kalau habis kopi ngaji kok dengan terus healing, berarti dengan stres. Ngaji sama saya malah stres gitu. Jadi mingguan. Ya. datang Maka saya kalau tiap habis hari. ada Mingguan, hari bencana, Minggu muncullah Kali Pak Komar. posko, saya- Ya, pesiko, betul. Kenalnya di mana? healing atau pesiko sosial untuk mengatasi trauma healing karena orang trauma. Orang rumahnya Nah kan. kita ini nggak Iya, stres kok Jati malah Mas itu. dikit-dikit healing. Belakang dia kan tanah Bapak. Jangan-jangan memang banyak persoalan Bolak-balik rumah mau tangga. dibeli sama Bapak. Nah Kasih. kembali, jadi Baliklah adakan saja, perjalanan untuk apa? Belajar, mempelajari Betul. bahwa orang Di dahulu Masjid Al-Ma'ruf kan dilenyapkan sama-sama oleh ngurusi Allah masjid karena itu dari perbuatan awal. mempersekutukan Allah. Pak Bu, mohon maaf. Kalimat mempersekutukan Allah, panjenengan memaknainya sebagai apa, Pak? Menyembah berhala, menyembah patung seperti hanya dulu konsep kita ketika diajari di ilmu agama, menyembah pepohonan, menyembah kuburan. Padahal mempersekutukan Allah itu begitu luasnya. Kalau kita buka pelajaran pertama Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan surat Al-Jasiyah ayat 23. Itu pelajaran pertama malah yang diajarkan. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Jadi ditanyakan, apakah pernah kalian melihat orang yang menuhankan hawa nafsu? Bayangkan, Pak. Jadi berhala yang paling mengerikan itu bukan berhala yang dipotong kepalanya oleh Nabi Ibrahim kan. Tapi berhala yang paling mengerikan adalah hawa nafsu kita sendiri. Jadi kalau boleh kemudian jenengan bawa kapak, penggal sendiri kepala kita. Karena apa? Hawa nafsu ini. Maka kata Allah, janganlah kamu menyembah selain aku di dalam masjidku. Loh, apa ada orang yang menyembah selain Allah di dalam masjid? Banyak, Pak Bu. Kalau zaman saya sekolah dulu, karena ada calon mertua, penjelasannya gitu kan. Kalau saya boleh mengatakan sekarang ada banyak orang merasa khusyuk tidak khusyuk sholat, itu bukan karena Allah, tapi karena AC. Betul nggak? Ada orang sholat, wah AC-nya kurang dingin, nggak khusyuk sholatnya. Besok lagi nggak usah mampir ke masjid itu. Besok nggak sholat di situ, nggak khusyuk. Berarti yang dituhankan bukan Allah. Lalu bagaimana dengan nasib saudara kita yang di wilayah timur yang masjidnya aja cuma gedek, di Afrika yang masjidnya hanya dari pelepah daun pisang, di Palestina yang bahkan nggak ada masjid karena udah hancur semua. Karena yang disembah Allah, bukan hawa nafsunya. Maka masjid kami Al-Muharram Brajan itu tidak punya AC, Pak. Di Jogja katanya masjid harus, kalau maju itu harus punya AC. Saya bilang masjid kami nggak punya AC, tapi maju menjadi percontohan nasional bahkan internasional. Berapa hari yang lalu datang pendeta dari Katolik dari Australia sama pendeta dari Filipina. Satu Katolik, satu Protestan. Dibarengi dengan satu ulama muda kita, Ustadz Niki Alma. 3 tokoh agama dari agama yang berbeda. Datang ke masjid kami. Ternyata nyaman kok. Nggak panas. Padahal nggak pakai AC. Kenapa? Karena tadi adakanlah perjalanan di muka bumi untuk apa? Belajar. Supaya jangan sedikit-sedikit kita mempertuhankan hawa nafsu. Ya. Sehingga Allah kemudian melenyapkan kaum-kaum terdahulu. Kan apa? Yang dituhankan adalah hawa nafsunya. Kalau sekarang apa? Hawa nafsu itu yang membuka lahan tidak hanya 100 hektar, bahkan jutaan hektar. Itu hawa nafsu. Ustaz Cakir belum lama wisata ke tempat saya di Banyuwangi.
Ketika mungkin ke Pulau Green Island, melihat sisi timur ada gunung yang sudah tinggal separuh, bahkan tidak separuh lagi. Padahal itu dulu namanya Gunung Tumpang Pitu, Ustaz. Artinya bertumpuk 7. Tapi sekarang habis. Kenapa? Karena ditemukan emas di sana. Kemudian gunung itu punya emas yang cadangan emasnya luar biasa. Mungkin nanti tidak hanya precious, mungkin sampai ke dalam laut mungkin. Habis itu gunung dekat rumah saya. Sekarang tidak menarik karena ada kupas bawang. Enggak lah. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, saya mau daftar itu saja. Biar nggak ngurus sampah lagi. Jadi bagaimana kita bisa naik kepada level kalimat yang bersih, teologi yang paling puncak, la ilaha illallah, kalau urusan yang paling dekat dengan kita, urusan yang paling bawah, urusan yang paling kecil dengan kita abaikan. Padahal masih ada jenjang sampai 60 tingkat. Maka Rasulullah mengatakan, ya, Allah itu baik, menyukai kebaikan, bersih, menyukai kebersihan, murah hati dan senang kepada kemurahan hati, dermawan dan menyukai kedermawanan. Maka bersihkanlah halaman rumahmu. Ada 5 perintah. Jadi Bapak Ibu kalau ingin membangun kebaikan, Allah itu sangat senang kepada kebaikan. Bahkan tidak akan pernah rugi bagi orang yang melakukan kebaikan karena Allah sangat mencintai. Nah, kalau ingin membangun kebaikan, akhirnya apa? Tadi, Allah itu baik, menyukai kebaikan, bersih, melakukan kebersihan. Berarti jaga, jangan hanya masjid ditulisin apa? An-nadzafatu minal iman. Di mana-mana tulisannya itu. Bersih bagian dari iman. Tapi orang Indonesia menerjemahkannya sebagian, karena sebagian nggak diambil, Pak. Enggak semua. Coba kalau di meja, ya ada pisang goreng tinggal separuh, diambil nggak? Enggak. Wah, ini mesti sisa orang, karena sebagian. Maka saya masih ingat ketika saya diajar Ustadz Yusuf Hasan dulu, beliau mengatakan bukan sebagian, tapi bagian. Salah satu unsur dari kesempurnaan iman. Jadi bagian, bukan sebagiannya yang kemudian diabaikan, tapi bagiannya. Ini apa? Integral, menyatu, harus diambil, harus dikerjakan. Jadi bersih itu bagian dari keimanan. Maka keimanan seseorang tidak hanya diwujudkan, dilihat, dinilai dari seberapa banyak dia sholat di masjid, tetapi ketika ke rumah kita mau bertamu, ketok pintu aja, sebentar nggih Pak, nunggu lama. Nggak taunya apa? Bersih-bersih dulu ruang tamunya. Berarti nggak bersih. Bahkan halaman rumah. Tadi kan di akhir kalimat Rasulullah mengatakan, maka bersihkanlah halaman rumahmu. Halaman rumah itu kan etalase, paling depan. Kalau depannya bersih, insya Allah dalamnya harus lebih bersih. Maka itu menjadi pencitraan bahwa orang yang beriman itu terwujudkan dari tampilan, baik secara fisik, baju mungkin, halaman rumahnya, dalam rumahnya. Maka pernah ada jamaah masjid terkesan dengan pengajiannya seorang ustadz, kemudian pengen mengundang ke pengajian di masjidnya yang lebih besar. Begitu datang ke rumahnya kok lama buka pintunya. Begitu sudah masuk, sebentar ya, mohon menunggu dulu di ruang tamu. Sambil menunggu, kemudian Pak Mir ini bisik-bisik, kok omahe koyo ngene ya regete. Kok kotor sekali, buku berantakan, pakaian nggak karuan di mana-mana. Akhirnya begitu beliaunya keluar, gimana? Ada kepentingan apa? Boten Ustadz, hanya ingin silaturahmi, nggak jadi ngundang Pak. Kenapa? Karena tampilannya tidak sesuai ekspektasi apa yang disampaikan. Maka tadi dari halaman rumah bersihkan,
Setelah melakukan kebersihan, jadikan itu sebagai kemurahan hati, sebagai kedermawanan, sehingga menjadi puncak dari ihsani question, kecerdasan ihsani. Maka yang saya lakukan adalah kemudian apa? Kumpulkan sampah, bawa ke masjid, dipilah, dijual, dananya digunakan untuk membantu fakir miskin, anak yatim piatu, dalam rangka mengamalkan pesan ini. Targetnya kebaikan, maka bersihkan halaman rumah, bersihkan dalam rumah. Apa yang menjadi sampah bukan menjadi masalah kalau bisa, tapi menjadi sedekah, menjadi kemurahan hati, empati kepada orang yang membutuhkan. Maka ini nanti ada penggalangan dana untuk gempa NTT. Kita doakan semoga mereka diberi kesabaran dan yang telah mendahului kita menjadi husnul khatimah. Amin. Dan insya Allah Masjid Al-Muharram, jadi kemarin saya lupa Ustaz, agak Ustaz Sakir. Sebetulnya Bapak Ibu ngaji hari ini bisa sambil bawa sampah, saya bawa pulang nanti. Lupa. Maka dipanggil Ustaz sampah, kalau pulang pengajian Ustaz Sakir mobil saya bisa penuh itu. Istri saya bisa kaget loh, habis ngaji atau nyari sampah. Bahkan saya pernah ngisi pengajian di kantor PP Muhammadiyah di dekat Panti Rapeh. Ustadz, habis ini mampir ke rumah saya. Di mana? Jalan Kaliurang KM 10. Nah itu namanya nggak mampir. Beda arah. Saya mau sedekah sampah. Sampai sana Bu, mana sampahnya? Masih di kandang ayam Pak Ustadz. Begitu sampai kandang ayam, saya pikir sudah ada karungnya. Mana? Ya kalau bisa Ustadz sekalian bantu saya ngumpulin. Maka itulah sama wartawan dipanggil Ustadz sampah itu. Masih pakaian kayak gini, satu-satunya sampah yang masuk kandang ayam, milah sampah gitu loh. Mobil saya hanya penuh, termasuk ada sepeda motor. Ini sepeda motornya sekalian diangkut Ustadz. Ini wonten telurnya ada 5, sekalian boten, boten ya telurnya. Walhasil Pak, mobil Kijang Grand Extra saya dari Jalan Kaliurang KM 10 sampai Brajan Taman Tirto, parfumnya berubah. Ya, karena daripada saya kena gas metan, karena bau mobilnya jadi bau kotoran ayam semua, maka kaca saya buka. Ternyata begitu kaca saya buka, nah, kiri kanan di bangju, begitu berhenti kiri kanan saya mitut ireng. Irungnya ditutup, kok bau dari mana? Sampai rumah istri saya hanya menangis. Ini kan mobil pribadi ya, kenapa isinya sampah dan kotoran ayam semua, bau semua? Saya jawab saya hanya satu, besok di kuburan pengen naik mobil nggak? Bisa kok, bisa. Kalau mobil kita buat amal soleh, insya Allah besok kita nggak sendirian, karena kita bawa mobil kita ke dalam alam kubur sampai ke akhirat, menjadi amal jadi. Bahkan pernah saya beli mobil dihina sama orang, itu beli mobil bekas atau bekas mobil gitu. Yang pokok bisa buat angkut sampah. Maka Bapak Ibu, tanggung jawab menjaga lingkungan bagian dari khalifatul fil ard, tugas manusia yang sudah mendeklar, menyatakan diri sanggup menjaga bumi. Jadi kalau kita sudah merasa sanggup dan sudah mengatakan saya sanggup ya Allah, kami sanggup ya Allah, dan yang menyatakan sanggup itu adalah jenis manusia. Jin nggak sanggup Pak, malaikat nggak sanggup, gunung-gunung nggak sanggup. Yang sanggup adalah dari jenis manusia. Yang ada di sini manusia. Berarti ini tugas kekhalifahan kita sebagai khalifatul fil ard. Dan menjaga lingkungan bagian dari amanah Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Untuk mencapai rahmat Allah, keberkahan. Bahkan Bapak Ibu, kalau panjenengan buka surat Al-A'raf 56, 57, 58 coba. Di sana Allah jelas mengatakan, aku perbaiki kerusakan bumi ini setelah manusia merusaknya. Jadi Allah itu terus memproses supaya terjadi kebaikan. Untuk siapa? Untuk manusia. Tapi manusia ini cenderung kemudian melupakan terus.
Padahal kalau saya mau memahami, mohon maaf dikoreksi nanti Ustaz Sakir karena guru hadis saya beliau gitu. Saya memahami ada kaidah umum yang Rasulullah tancapkan di dalam diri kita. Apa itu? Kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu punya potensi berpahala sedekah. Nah, kalau semua bentuk kebaikan itu menjadi pahala sedekah, kenapa kita tidak mau melakukan? Jadi Bapak Ibu, salah kaprah kalau sedekah selalu dimaknai harus pakai uang. Kan ada banyak hadis ya Ustaz ya, sedekah itu ternyata nggak pakai uang. Senyum sedekah, mengangkatkan barang saudaramu ke atas kendaraan saudaramu juga sedekah. Maka saya bilang kalau Bapak Ibu hari itu pengen sedekah nggak punya uang, gampang, pagi hari aja berangkat ke pasar Gamping, angkutkan barang-barang simbah-simbah yang nggak kuat itu, kan sudah sedekah. Karena kata Rasulullah, mengangkatkan barang saudaramu ke atas kendaraan juga punya nilai pahala sedekah. Dan secara umum setiap kebaikan berpahala sedekah. Maka tadi Al-A'raf 56 berarti kalau kita menjaga bumi ini dari segala macam bentuk kerusakan, itu kebaikan dan berpahala sedekah. Dan di 57 Al-A'raf 57 Allah katakan, aku berikan berita gembira melalui angin, aku datangkan air hujan. Berarti hujan itu rahmat. Gitu Pak Rahmat. Sepakat Pak Bu bahwa air hujan itu rahmat? Ya, karena Allah mengatakan di Al-A'raf 57, aku turunkan rahmatku, yaitu air hujan. Tapi berapa banyak orang Islam kalau hujan malah mengeluh? Hujan lagi, banjir lagi. Kenapa? Karena perilaku manusia